juga dari Indonesia, dari Amerika. Kita dalam persekutuan seluruh hamba Tuhan. Kita akan bersama-sama berfellowship, juga mendengarkan firman, mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain dalam persekutuan kita pada hari ini. Mungkin ada beberapa dari saudara yang baru bergabung di persekutuan ini, mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, mungkin dari Pak Rohadi dulu ya. Silakan Pak Rohadi, dari gereja mana, melayani di daerah mana? Oke, silakan memperkenalkan. Oke, terima kasih. Nama saya Rohadi, saya dari Gereja Baptis Yadah Tutuyan. Tutuyan itu daerah Bola Amongondo Timur. Kami mulai merintis jemaat di sini sejak tahun 2012 sampai sekarang. Oke, haleluya. Sudah ada status berkeluarga atau? Berkeluarga dengan putra-putri kami 3. Oke, itu Pak. Ya. Oke, itu perkenalan dari Pak Rohadi. Mungkin ada yang baru bergabung juga dalam fellowship kita. Freddy, silakan Pak Freddy. Oke, selamat malam Indonesia dan selamat pagi Amerika. Saya Pak Freddy, sekarang 50 tahun tinggal di Jakarta dan sekarang jadi advisor pengarah jaringan DOS Kota Bitung. Lama dengan Pak Daniel Panji, tapi sekarang udah jadi orang desa. Selamat, terima kasih untuk boleh bergabung dengan komunitas besar. Tuhan berkati. Oke. Tuhan, terima kasih Pak Freddy. Saya belum begitu dekat dengan yang lain. Mungkin ada beberapa dari kita yang mungkin baru kali ini bergabung, bisa memperkenalkan diri, atau semuanya sudah pernah bergabung? Pak Max, itu Pak Max Tumiwan. Oh, Pak Max. Silakan Pak Max, memperkenalkan diri, dari gereja mana, beralamat di mana. Silakan Pak. Pak Max, silakan Pak Max. Pak Max Tumiwan ya. Oh, tadi Pak Max bisa dengar suara Pak? Tadi Pak Max ada kirim pesan, dia bilang sinyal besar ya di sana di Ratahan. Oh, okay. Tapi bisa dengar Pak Max? Ada tim saya, satu orang ibu yang benar-benar beliau adalah seorang pendoa ya di gerakan My Home Indonesia. Ibu Ning, di sini disebutnya Ibu Ning Toding. Beliau adalah seorang istri dari almarhum Jenderal Paul Toding yang luar biasa humble. Ya, Ibu Ning, silakan Ibu Ning perkenalkan diri Ibu Ning. Ya. Terima kasih Pak Daniel Panji, Bapak Ibu semuanya. Ya. Saya memang baru sekali ini ikut bergabung di dalam acara Zoom ini karena saya ngelihat flyernya Pak Daniel Panji untuk bergabung, saya ikut dan mohon maaf kalau terlambat. Saya bergabung dengan Pak Daniel Panji di My Home Indonesia. Hanya itu Pak, terima kasih. Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Oke, apa masih ada lagi yang mungkin baru bergabung hari ini bisa memperkenalkan diri? Apa lagi? Pak Max sudah bisa dapat suara? Pak Max bisa dengar? Saya Pak. Ya. Ya, silakan perkenalkan diri Pak. Ya. Nama saya Max. Ya. Saya Max. Saya di Ratahan, Sulawesi Utara, Minahasa Tenggara. Dari denominasi mana Pak? Melayani di Gereja Baptis KGB Perintisan di Ratahan. Tuhan, ya. Ya, demikian teman-teman yang hamba Tuhan yang luar biasa sebelum memperkenalkan diri. Atau masih ada lagi yang terlewatkan? Kalau yang lain kan sudah pernah ya. Mungkin saya beri kesempatan bagi mereka yang baru bergabung. Silakan memperkenalkan diri. Sudah semuanya? Oke. Kalau sudah, akan segera melihat dulu rundown kita pada malam hari ini. Atau acara kita, schedule kita malam hari ini. Oke, ini udah lewat 5 menit. Jadi jam 9 waktu Manado, waktu di sini, Indonesia.
sampai jam 9:05 ada lagu penyembahan, akan diawali dengan lagu penyembahan oleh Pendeta Francis Karumokoy dari New Jersey. Lalu jam 21:05 sampai jam 21:08 ada doa pembukaan oleh Pendeta Ferry Tasik. Tapi saya melihat belum ada bergabung. Kemudian jam 21 7 menit akan ada doa syafaat oleh Pendeta Yvonne Laluya. Ya. Kemudian jam 21 juga sampai jam 9:10 persembahan pujian oleh Ibu Mei Timban dari California. Dan jam 9:10 sampai jam 9:40 kita akan dengar firman Tuhan oleh Pendeta Daniel Panji dari Jakarta. Lalu kemudian jam 9:40 sampai jam pakai baju kok mau apa ini? Ada gabungan pendeta-pendeta nonton ini. Ya, sementara di unmute dulu ya, supaya bisa fokus di ini ya. Jam 21 sampai lewat 40 sampai jam 21:43 doa penutup dan doa berkat oleh Pendeta Rene Sahir dari New York. Puji Tuhan, shalom semuanya, apa kabar? Halo. Senang sekali. Luar biasa. Parne itu sahabat saya sejak dari muda dan sampai muda sekarang. Amin. Ya, bisa bahasa Bandungnya, bahasa Sunda, orang mahnya. Nah, biasa. Jadi ketika saya diundang mendadak untuk sharing, fine aja kalau Parne yang undang, saya nggak bisa nolak karena dia nggak pernah nolak undangan saya juga. Udah dalam keadaan susah, tenang, sehat, sakit, dia harus datang gitu kan. Nah, di hamba Tuhan yang dedikasinya luar biasa. I really honor ya. Nah, saya bersyukur untuk kesempatan malam hari ini yang luar biasa. Saya mau sharekan juga karena memang saya ini juga penggerak, seorang penggerak. Pak Freddy, my good friend, udah lama. Teman seperjuangan, tahu cara-cara saya ini punya mantel kerasulan dan seringkali dituntun Tuhan untuk satu gerakan-gerakan yang baru. Jadi saya mau share mengenai 10 tahun ke depan ya. Jangan lihat ke belakang karena kita tidak pernah comeback kepada zaman yang dulu lagi. Jadi itu mimpi itu udah hilangkan saja. Jadi dunia sudah berubah dan dunia tidak akan kembali kepada zaman seperti dulu lagi. Nah, tadi Ibu Yvonne, terima kasih sekali doanya sangat tentunya menyenangkan hati Tuhan dan menguatkan saya karena Ibu Yvonne tadi berdoanya ampuni mereka. Karena sekarang di WhatsApp group termasuk Aras, saya tulis apakah Aras benar mengutuk keras gitu kan pembunuhan itu karena Yesus aja tergantung di kayu salib tidak pernah mengutuk. Mengampuni. Di hari-hari ini ketika saya baca itu cuma judulnya aja. Biasa teman-teman ini suka bikin judul supaya orang baca, padahal beritanya nggak gitu kan. Mengecam keras, bukan mengutuk. Kalau kata mengutuk kita ini udah salah nih di hadapan Tuhan. Ya, jadi nggak pernah ada kutuk. Jadi kita ini harus jaga hati dan jaga mulut. Nah. Kita bisa aja gampang puasa gitu, puasa makan, tapi puasa untuk ngomong salah itu, waduh, itu gawat sekali karena itu bisa benar-benar dicuri iblis ya. Nah, jadi apa sih sebetulnya keadaan saat ini kalau gereja hanya menunggu vaksin itu udah salah besar. Karena vaksin juga bisa gagal. Dan saya mendapat informasi bahwa di Indonesia 45 virus ini sudah mutasi. Bahkan kalau salah vaksin itu nggak tepat, maka virusnya akan semakin mengganas. Sekarang itu udah eranya virus ini nggak OTG langsung mati gitu. Nah, tanpa bisa dirawat lagi. Nah, what should we do? Kita jalan keluarnya bukan dari vaksin. Tuhan tetap berdaulat atas kehidupan kita. Jadi
sekarang dunia sedang diperhadapkan dengan satu realita. Orang percaya dengan orang nggak percaya, ketakutan, paranoid. Sedangkan itu kan fear engineering. Dan sedang setan itu teroris hebat. Jadi setan itu sedang menebar teror gitu. Saya ketika ke Poso beberapa waktu yang lalu dengan Fasnas, saya mendapat cerita begini, tolong di-share itu foto ini 2 gadis SMP dibunuh, dipenggal kepalanya. Lagi ketika jalan. Mana tolong di fotonya itu. Waduh, saya melayani keluarga-keluarganya. Ampuni ya orang yang bersalah. Karena one day Saulus ini akan jadi Paulus. Dengan banyaknya martir seperti itu, maka akan banyak Kedar dan Nebayot. Nebayot itu kekerasan itu kan datang kepada Tuhan. Apa nggak sedih? Coba. Di daerah situ memang dijadikan kelompok Santoso itu masih banyak. Sebutnya pengganti Santoso itu masih banyak di hutan-hutan. Dan selalu menimbulkan teror supaya gereja nggak bergerak lagi gitu. Poso itu daerah teraman dulu kan. Ya orang Manado tahu dong. Ya, nggak ada copet, nggak ada maling, tapi sekarang mana ada gereja di sana di tengah kota? Udah cukup. Jadi dunia sedang diperhadapkan dengan satu sistem yang menuju kebinasaan, menuju kepunahan, kesudahan. Saya katakan Donald Trump bukan jawaban, dan juga Joe Biden bukan jawaban. Jawaban hanya datang dari Tuhan. Kalau sekarang disebut Joe Biden licik, apa Donald Trump nggak licik lagi beberapa tahun yang lalu. Sorry, I have to say. Politician nggak bisa dipercaya semua. Makanya ketika saya bikin trumpet call, itu back to destiny. 2 Tawari 7:14. Karena hatian Tuhan nggak apa-apa presiden loh sama umat Tuhan. Presiden sejahat apapun bisa diputar-balikan sama Tuhan. Hanya sekitar memutar-balikan tangan aja seperti ini. Orang jahat, pembunuh kayak Saulus aja bisa dituan obahkan. Apalagi politician. Saya melayani beberapa politician yang kedar sekarang, yang sedang dibimbing, mau percaya kepada Tuhan. Saya barusan ketemu Pak Tony Mulia juga, Adi Bing Slamet, mau ikut saya dengan Pak Tony. Yuk kita ke desa-desa. Yuk kita bikin pembangun negeri. Gak peduli mau Muslim, mau apa. Mereka harus melihat Kristus di dalam diri kita. Jangan ngelihat hanya orang beragama gitu kan. Nah, kalau Manado identik Kristen gitu kan. Kalau Batak Kristen, ya belum tentu juga ada Tuhan gitu dalam hatinya. Nah, Manado ada di mana-mana. Saya pernah 6 jam dari Tokyo. Ada kampung Manado. Hebat kata saya. Udah bau rica-rica aja begitu masuk ke kampung itu ya. Itu di pinggir pantai dan mereka jadi nelayan ikan tuna. Kata saya hebat sekali kalian ya. Orang Manado bisa ada di ujung-ujung seperti begini gitu kan. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen hadirkan kerajaan Allah? Karena sebetulnya pemerintah nggak bakalan menjamin. Di Amerika nih lagi cetak uang $1 triliun lagi. Oh my God. Ini mau jadi apa nih dunia gitu kan? Bulan ini nih. Nah, pemerintah tidak dapat menjamin hidup kita juga meskipun itu wakil Allah di bumi. Tapi kita sebagai umat Kristen, kenapa Tuhan taruh di New Jersey? Kenapa Tuhan nggak pilih Rene, go back to Bandung? Tapi cek Tuhan, cicing siah di New York. Gitu kan. Kunaon cicing di New York, nggak balik ke Bandung. Gitu kan. Pasti ada purpose, ada tujuan. Itu menjadi ambassador of the kingdom of God. Ambasador itu setiap perkataan petisi. Makanya hati-hati dengan salah perkataan. Karena itu keputusan. Yang dikatakan itu keputusan. Whatever you say, apapun yang kau katakan, it's going to happen. Itu akan terjadi. Nah, jadi di dalam Yohanes 15 ayat 19, kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Jadi sistem dunia akan menuju pada kesudahan, sistem Babel. Dan
kita melihat nggak lama lagi one world order udah satu sistem pemerintahan dunia. Nggak bisa kita mau menghindar dari itu. Kita udah pada the beginning of the end of the age. Itu di dalam Matius 24 ayat 8. Kita permulaan penderitaan akan zaman baru. Zaman baru itu sebenarnya kata-kata dari Tuhan Yesus, cuma diambil sama Illuminati, ya, New Age. Itu Matius 24 ayat 8. Kerajaan-kerajaan akan tempur, kerajaan-kerajaan akan kolaps juga. Nah, tetapi hanya satu, yaitu di dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai 30, kerajaan Allah yang eksis, tidak pernah tergoncangkan. Jadi kalau kita melihat apa nasib gereja di lockdown lagi nih sekarang, gelombang kedua kan, COVID nih gelombang kedua. Udah enak-enak ibadah, bubar lagi gitu kan, dilarang lagi. Nah, itu kan memang tarik ulur semua karena jual vaksinnya belum sampai mencapai puncak. Harus mencapai puncak. Itu sebenarnya perang ekonomi sebetulnya kan. Nah, itu akan menuju satu sistem yang keruntuhan, itu Babel, yang sebenarnya Babel. Nah, coba kita lihat di slide ini, what will be happen dalam satu dekade ke depan, new decade of the world. Jadi saya berbicara mengenai satu dekade, ya. Pertama itu adalah collapse of government. Governments pakai S. Oh, kenapa bisa begini? Karena pemerintahan-pemerintahan akan diguncang. Akan muncul juga satu pemerintahan kelas dunia. Tapi memang Tuhan sedang goncangkan sedemikian rupa supaya pemerintahan kerajaan Allah itu datang. Jadi era ke depan kita harus mengerti mengenai the kingdom of God. Jadi disaster yang terhebat bagi gereja Tuhan bukan di lockdown. Nggak ngerti soal the keys of the kingdom of God. Kita taunya mimbar, khotbah, doktrin, ngajarin doktrin. Padahal Tuhan datang membawa doktrinnya bukan doktrin, the system of the kingdom of God. Nah, di dalam Matius 16, saya buka dulu Matius 16. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaatku itu apa? Jemaat Baptis, GPDI, GBI, Eklesia. Eklesia itu harus menentukan. Nah, forum ini luar biasa, saya katakan. Orang Manado, saya sampai ngomong ke Parane, jangan-jangan pendeta setengahnya 50% di Indonesia itu orang Manado. Enggak Baptis lah, GPDI kebanyakan Manado, tuh kan? Di GBI juga banyak, gereja saya orang Manado semua pendetanya. Nah, ngerti nggak soal the keys of the kingdom of God? Nah, di sini dikatakan, aku akan berikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. The shadow of death. Kalau kita mati kena COVID, oh itu bukan maut. Itu mati, sudah. Sudah, finish well aja. Kalau memang kita sudah berakhir tugas kita. Bukan kita berarti, terkutuk ya pendeta itu kena COVID. Nggak bisa gitu juga. Tuhan izinkan atas izin Tuhan. Di klaster Lembang tuh saya jadi pembicara. Saya jadi pembicara, berapa puluh yang mati. Saya masih terbebas. Saya ke RSPP, saya sampai cek darah, saya ronsen. Enggak ada. Pak Tony yang kena. Pak Tony Mulya. Sampai sekarang hamba Tuhan puluhan teman-teman saya dipanggil Tuhan, membuat saya shock. Sampai saya pernah mikir gini, gua gilirannya nomor berapa?
Jadi saya pikir kalau saya hidup sekarang, ini anugerah. Jadi di sini kuncinya, di dalam ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci, bahasa Indonesia cuma single, padahal harusnya plural. Keys, I'll give the keys, kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Saya banyak grup pendoa di Amerika yang pro Trump. Tapi ada sebagian kecil juga ternyata Joe Biden. Oh my God, masih ada yang pro Joe Biden, kata saya. Dan mereka share ke saya apa? Jahat ya gereja tuh. Mengutuki Joe Biden. Bukannya mendoakan, bukannya memberkati. Kalau misalkan dia penjahat, apakah kita mesti mengutuki? Apakah doa dengan geram dan marah? Kata saya, memang banyak orang Kristen gagal tahu berdoa untuk pemilu. 1 Timotius 2 ayat 1-4. Berdoalah untuk raja-raja dan para pembesar. Semua harus didoain. Supaya semua orang diselamatkan. Yang penting semua orang diselamatkan. Kalau doa politik kayak Ahok waktu itu, kayak Jokowi dengan Prabowo, belah dua kita pendoa di Indonesia. Pecah dua. Sampai sekarang kepahitan semua. Gak ngerti soal the kingdom of God. Kita ini lebih punya otoritas daripada presiden. We are holding the keys of the kingdom of God. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Church, this is the wake up call. Kalau kita nggak ngerti, kita akan di lockdown semua. Padahal Injil itu nggak pernah bisa di lockdown. Injil tidak pernah bisa dibelenggu. Bagi saya nih pribadi, Kairos itu sekarang. Jangan nunggu nanti. Udah beres lockdown. Sekarang orang didoain mau. Sekarang orang dikasih makan. Didoain terima Yesus sekarang mau. Jadi the government of the kingdom of God sedang turun nih. Yang kedua, next. Apa yang akan terjadi? Saya cepat aja ya. Man, cepat ya man. Karena waktu. Jadi akan terjadi kebangkitan people power. Nanti bentar. Saya terangin dulu. Kalau Joe Biden menang, pasti hampir setengah rakyat Amerika marah. Licik. Kalau Trump menang, pengikut Joe Biden nggak terima. So, what is going to happen? Hanya memenangkan pemilu, begitu sempitnya kita. Pola pikir kita. We have to save the nation. We have to save the system. Kita doakan di Supreme Court, ada anak Tuhan, Amy, dan lain sebagainya. Kita doakan para politician yang ada di dalam. Nah, kenapa? Ini kebangkitan people power tuh ngeri sekali. Bukan hanya di Amerika. Indonesia juga. Masa Habib Rizik baru pulang aja udah bikin ulah. Dan udah sos-sos scary juga orang-orang sekarang. Yang berani cuma satu orang. Ini kita. Siapa lagi dia? Aduh. Yang ketiga, nomor 3. Teroris domestik maupun internasional. Semua tuh di hire. Sorry I have to say. Semua tuh mamon. Dibayar. Habib nggak dibayar. Semua dibayar. ISIS nggak ada yang bayar. Dibayar. Money. 4. Fail states akan terjadi di mana-mana. Negara gagal. Indonesia pernah mengalami 2 kali negara gagal. 98 dan 2003. Kita bangkit waktu itu. Pak Freddy tahu banget. Sampai kita mengerang-ngerang di Menara Doaya. Pak Freddy di Hotel Indonesia sampai keluar darah sekali. Kalau kita ngejerit, wah tolong bangsa ini. Kami tidak mau menjadi negara yang gagal. No future.
Akhirnya Tuhan bisa tolong sedemikian rupa. Terus, next, 5, resesi ekonomi global. Dan ini kita sedang mulai. Siap nggak siap kita sedang mulai. Terus, 6, pengangguran melonjak. Apalagi sekarang revolusi 4.0. Wow, ini semua akan tergantikan dengan elektronik semua. Lebih aman, nggak bawa virus. Robot nggak bawa virus. Manusia bisa jadi OTG, ya, bisa pembawa virus. Semua semi otomatis sekarang. Indonesia juga canggih, bisa lebih cepat juga sekarang nih. Nah, terus 7, kejatuhan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh sosial, politik, dan agama. Kenapa tokoh agama dilecehkan? Nggak proven bisa jadi solution maker sekarang. Pinter khotbah. Orang lagi butuh figur yang benar-benar menjadi solution maker gitu. Nah, terus 8, perubahan drastis budaya, moral, etika. Budaya itu apa? Budaya live streaming sekarang, Zoom. Zoom, menara doa pakai Zoom. Saya sampai ngomong Pak Tony, jangan-jangan dia nggak ke menara doa. Di Zoom aja dia doa. Apalagi pengen ditonton lagi doanya. Lagi worship pengen ditonton lagi. Padahal di rumah belum tentu. Padahal dia belum tentu dia berdoa. Belum tentu dia berdoa di menara doa. Bisa juga kita nonton live streaming besok hari Minggu. Sambil goreng tahu, goreng ikan jambar roti lah. Sambil lesehan dan sebagainya. Kita nggak beribadah, kita lagi turut ngikutin ibadah. Itu udah budaya sekarang. Moral dan etika. Terus, berikutnya, pemanasan global dan peningkatan bencana alam. Di Indonesia, itu baru aja saya lihat di TV, tahun 2020 ini terjadi 2.634 kali bencana. Heran. Gempa bumi bisa 1.300 kali setahun ini. Itu udah akhir zaman, itu udah tanda-tanda. Terus yang ke-10, akselerasi teknologi Internet of Things. Jadi Indonesia juga akan nyusul nih 5G-nya. Wuhan, kota Wuhan itu the most cyber city in the world. Itu udah 6G. Terus 11, konflik agama dan akan hilang kedaulatan, itu distrust authority. Distrust to authority. Sudah kehilangan kepercayaan karena sepertinya gamang. Karena kita generasi yang disebut generasi VUCA. VUCA itu adalah segala sesuatu tidak menentu, dan kita ini sedang di era yang dinamakan fog war. Apa itu fog war? Kita ini seperti ada di tengah medan pertempuran tapi foggy. Apa foggy itu? Foggy itu berembun gitu. Kabut, Pak. Jadi kita nggak tahu di mana kawan, di mana lawan. Jadi kita nih harus bersatu, berjajar bersama-sama. Yang melindungi belakang kita itu teman. Nah, terus 12, paperless and cashless. Nah, kita sedang didorong oleh satu situasi yang disebut cashless society. Coba sekarang kita megang daun pintu aja kan takut toh. Megang kaca aja takut toh. Megang railing tangga takut toh. Kenapa megang duit enggak? Padahal duit itu paling terkotor. Orang habis bersin, megang duit. Tinggal satu klik aja. Di uang itu ada virus, langsung orang udah nggak mau pakai pegang uang cash lagi deh. Saya tinggal di mall, di Superblok. Saya kalau ke kasir-kasir, mereka udah nulis, Indonesia loh, Indonesia nih. Kami akan lebih berbahagia kalau Anda membayar tidak dengan uang cash. Terus 5G, 6G, and 7G. Bentar lagi nanti nggak usah live streamingan, pendetanya datang di kamar kita langsung khotbah. Hologram. Coba, ini generasi, ini sedang ke hal sebegitu. Mungkin kita di sini kebanyakan baby boomers ya, kalau generasi cucu kita udah ngerti apa yang saya ngomong langsung, ngerti.
karena mereka computer brain. Terus, next. Jadi kita ada di dalam satu perubahan zaman yang sangat cepat, terus saja. Renaissance, terus. Zaman revolusi industri, zaman modern, zaman postmodern, zaman sekularisme, terus zaman ilmu pengetahuan scientific, ya, terus zaman enlightenment, pencerahan. Dan kita sedang ke zaman sosial kemanusiaan. Nanti bentar lagi nih yang kaya-kaya akan menjadi sosialita lah, akan jadi filantropis gitu kan. Nah, untuk berbagi ke orang-orang miskin. Itu betul, good, belum tentu God. Money laundering juga good kadang, tapi belum tentu God, from God. Nah, kita sedang memasuki zaman new normal. New normal itu apa? Zaman yang nggak normal jadi normal. Nah, ke depan yang zaman nggak normal, misalkan apa? Joni dengan Jono kawin, diberkati, itu new normal. Gitu. Tapi ini adalah satu sistem yang disebut Daniel 7:25, di mana mereka akan merubah hukum dan waktu. Itu berbicara mengenai lawlessness. Itu sedang melawan hukum Tuhan. Nah, terus zaman apa lagi ke depan? Zaman eksperimentasi. Ini very short aja. Kenapa disebut zaman eksperimentasi? Contoh di Indonesia, lagi eksperimen terus vaksin nih, 1.620 orang, ternyata ada yang 4 mati. Nah, terus gimana lagi nih? Eksperimen lagi nih, ternyata ada mutasi lagi nih. Nah, gitu kan. Jadi nunggu-nunggu dari November jadi Maret ke depan, Maret jadi Juni lagi ke depan. Jadi hanging around. Kita nih jadi kayak layangan putus gitu. Layangan kapakan. Semua serba eksperimen. Lalu ayat yang ke-11, ayat ke-11, poin yang ke-11, zaman ini udah di depan pintu. We are standing right at the door. Terus, apa sih sebetulnya pengertian yang harus kita miliki ke depan? Menjadi duta. Dunia tidak akan terpulihkan. Karena itu Tuhan datang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan bumi. Bumi nothing to do with bumi. Pohon nggak pernah bercumbu dengan pohon lain gitu kan. Jadi binatang anjing dengan anjing, nggak anjing dengan babi. Manusia yang error sebetulnya. Jadi sistem dunia harus dipulihkan. Nah, kita harus masuk dalam sistem itu untuk menggarami, menjadi garam dan menjadi terang. Lalu yang kedua, terus next. Jadi berdiam diri adalah pilihan terburuk. Setan lagi nge-lockdown kita supaya kita nggak ngapa-ngapain. Itu bego banget kitanya. Injil itu nggak pernah terbelenggu. Meskipun kita ada di dalam jeruji besi, 2 rasul ada di jeruji. Dia bisa, jeruji itu bisa terbuka, dia bisa khotbah di depan bait Allah. Apakah setan lagi melockdown otak kita sehingga kita nih tidak bisa bergerak sama sekali? Tuhan nggak sekejam itu. Tuhan memberikan roh di dalam kita yang lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Next, terus. Doa kita harus merubah sikap kita. Kenapa? Banyak doa yang nggak ngerti zaman. Doanya doa politik, doanya yang seasonal. Doa nggak meng-unlock, meng-unveil the new season. Season itu kan berakhir. Krisis pun akan berakhir one day. Jadi setiap musim itu akan berakhir, akan ada musim yang baru. Setelah summer, pasti nanti ada rontok, gugur. Udah gugur, pasti ada winter. Setelah winter, nanti ada spring. Nah, we have to change our mind. Kita harus shifting paradigm. Kalau menurut saya banyak pendoa yang udah nggak efektif sekarang. Doanya ya ampun, gitu-gitu. Nggak ngerti mengenai keadaan zaman. Ini kita harus masuk satu dimensi yang baru. Nah, kita harus mengerti ini setan lagi bawa kemana. Dan apa sih rencana Tuhan yang paling besar atas dunia ini. Dan kenapa Tuhan taruh gerejanya. Selama gereja ada di dunia tidak akan hancur. Ada orang yang bertahan.
Ada orang yang standing in the gap. Baik di bangsa itu, di kota itu, di negeri itu, di dunia ini. Terus, apa yang kita izinkan terjadi, maka kita harus bertanggung jawab. Kalau kita nggak menabur apa-apa, jangan coba kita akan menuai. Kita ngomong tuaian besar akan terjadi, tapi kita nggak menabur. Gimana mau menuai? Karena ada siklus untuk menabur, siklus untuk menuai. When is the best time untuk menabur? Now, kata saya. Jangan miss kairos. Tanya Ibu Ning tuh. Saya cecer terus pendoa. Nggak ada pendoa yang miskin. Sekarang waktunya harus nabur. Jangan medit. Medit itu pangkal bangkrut. Tuhan murah hati, yes. Tetapi Tuhan juga punya hukum. Tabur, tuai. Terus. Next. Menjadi agen perubahan dimanapun kita berada. Jangan kita diubahkan oleh situasi. Kita harus mengubahkan situasi. Kalau dunia lagi stres, kita stres. Gimana kita mau memberitakan kabar baik ke orang? Kalau orang susah datang sama kita ngomong, ya kita juga lagi susah lah. Bagaimana kau datang kepada aku lah? Aku juga lagi susah. Wih, nggak ada Tuhan di dalam diri kita. Bagaimana orang bisa percaya sama Tuhan kita? Terus, next. Masa anugerah sangat singkat. Sangat singkat. Berapa teman saya, beberapa hari sebelumnya masih telepon sama saya. Hari ini udah nggak ada. Oh my God. Terus, next. Jangan lakukan yang biasa-biasa. Tuhan kita extraordinary. Tuhan kita kuasanya beyond the limit. Do not limit the power of God. Menjadi duta itu bukan pegawai negeri. Bukan. Duta itu representatif dari satu bangsa. Apa yang dia ucapkan itulah petisi. Duta itu nggak pernah memohon-mohon. Duta itu petisi apapun yang keluar. Duta itu harus dijaga. Kalau orang ada mukul kita, itu namanya insiden. Tapi kalau duta ada yang mukul, itu international accident. Ya, jadi presidennya harus minta maaf sama negara itu. Nah, kita ini the ambassador of the kingdom of God. Terus, terakhir, next slide, terakhir. Jadi misi dari Tuhan Yesus, dia datang ke dunia untuk merestorasi. Kerajaan sorga itu harus ada di bumi. Jangan khotbahkan terus flying to heaven terus. We have to bring heaven on earth. Perubahan harus terjadi di bumi ini. Terus yang kedua, pemerintahan sorga di bumi. Siapa pemerintahan sorga itu? Kita. Kita. Menadonis. Mau kemana? Kita mau kemana? Saya ngomong ke Pak Wali Kota, Pak Feki Lumentut. Manado gimana? Manado kota doa. Manado juga namanya Menara Doa kan gitu. Gimana doanya? Bukan? Dan ya Pak Freddy juga suka ikut ya, setiap Rabu ada doa toh dengan Pak Feki toh. Yeah. Nah, seberapa kemana doa mereka, tetapi saya ngelihat hanya satu positifnya apa? Rendah hati, mau gabung. Rendah hati mau doa sama-sama di hadapan Tuhan ya. Terus yang ketiga adalah kerajaan sorga. Kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu adalah satu sistem, itu satu culture yang kita harus bawa. Tadi Ibu Ivon doanya luar biasa Ibu Ivon. Ampuni mereka. Itu doa-doanya itu sesuai dengan hati Tuhan. Bukan belum apa-apa udah mengutuk, belum apa-apa doa. Hajarlah, hukumlah seberat-beratnya gimana? Enggak. Tetapi ini adalah kerajaan sorga. Kita harus datangkan kerajaan sorga di bumi. Di musuh di rumahnya Habib Rizik supaya kerajaan sorga datang. Saya katakan di gerakan My Home Indonesia, jangan terus mengecam, terus jangan menyebal. Orang itu memang menyebalkan. Tapi kalau kita sebal, gimana Injil kerajaan bisa di ini? Saya katakan siapa di antara teman-teman yang bisa jadi sahabat buat dia? Yuk kita datang ke rumahnya. Jadi sahabat. Kemarin saya ketemu dengan Romo Karolus di mana di Cilacap 2 hari yang lalu, dia katakan begini.
Yesus mengasihi semua orang berdosa. Maria Magdalena, siapa yang sebut pelacur? Kita yang menyebut dia pelacur. Yesus tidak pernah menyebut dia pelacur. Dan dia harusnya rasul, segala rasul dia ngomong. Sebelum rasul muncul, Maria Magdalena sudah muncul terlebih dahulu. Luar biasa nih Romo. Saya sudah baptis 13.000 orang lebih. Dan saya tidak mengkatolikan mereka. Karena mereka melihat Yesus dalam diri saya. Dan saya bawa mereka kepada Yesus. Apakah Katolik sesat, berdosa? Saya katakan Romo, di sorga mungkin kita sebelahan ya rumahnya ya. Dan seringkali di Kristen itu perang doktrin. Merasa di kita yang paling ke sorga, tetangga gereja kita enggak ke sorga. Cilakalah. Karena kita nggak pernah punya satu visi mengenai kerajaan sorga ini. Terus, next. Jadi nilai-nilai kerajaan sorga itu harus ada di mana? Di rumah kita terlebih dahulu. Kita harus bangun mesbah dari keluarga kita. Baru ke tetangga kita. Terus, next. Masih ada? Saya pikir. Nah, kita akan jadi koloni kerajaan. Saya melihat satu suku dikumpulin oleh Parne begini, luar biasa. Ini countingnya Tuhan nih. Hitungannya Tuhan nih, Parne. You're so wonderful. Meskipun berapa orang fine-fine aja. Karena suku itu diperhitungkan. Suku, kaum, dan bahasa. Dahsyat. Siapa yang percaya orang Manado akan dipakai Tuhan? Siapa yang percaya orang Manado? Anda, dimanapun Anda berada, Anda menjadi the agent of change kerajaan sorga di bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hamba-hambamu yang luar biasa. Kami dipersatukan dengan satu visi Tuhan, yaitu visi kerajaan Allah. Dan di kerajaan Allah adalah satu pemerintahan. Dan di mana pemerintahan itu harus terjadi di bumi. Kami tahu Tuhan Engkau sedang meng-unlock satu pengertian yang baru atas kami semua. Sehingga para pendeta itu harus menjadi the agent of change. Menjadi tokoh masyarakat, bukan hanya tokoh jemaat. Biar mereka boleh dilihat oleh banyak orang. Mereka adalah ambasador kerajaan-Mu Tuhan. Dari mulut perkataannya itu adalah Tuhan sendiri. Dari perbuatannya itu tangan Tuhan sendiri. Kami memberkati ya Tuhan, suku Manado dimanapun mereka berada. Mereka ada di mana-mana. Di Filipina banyak, di Korea banyak. Di Amerika banyak sekali. Di benua pun bahkan di Afrika hamba-Mu menemukan banyak sekali orang Manado. Berkati mereka. Supaya mereka menjadi ujung tombak bagi penginjilan bagi dunia. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang berkumpul. Kami percaya malam inilah malam yang diberkati Tuhan luar biasa. Kasih setia Tuhan boleh melimpah-limpah dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Tuhan berkati. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Daniel yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan. Saya percaya seluruh hamba Tuhan, kita semua boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu lagi. Oke, thank you semuanya. Bye. Bye. Sampai berapa semua ya. Terima kasih. Ada Tilda.